Oke, baik teman-teman. Ada Zikri, Alamsyah ada? Salah ada yang saya, Hadir maaf. Ibu. Ya, Zikri ada ya. Kemudian Bernardus Evan. Evan ada? Nggak ada. Kemudian David Dick. Hadir Bu. Kemudian Maheswari Putri Karima ada. Hadir, Bu. Kemudian Asti Febrianti ada. Hadir, Bu. Terus Ramadan Putra Riyadi. Hadir Bu. Maria Lorenza Manalu. Hadir, Bu. Aisyah Nia Fazira. Hadir, Ibu. Dan Zikri Alamsyah tadi ada ya. Kemudian Andika Amalia. Hadir, Bu. Ibnu Haiban. Hadir Bu. Mutiara Putri Ananda. Hadir, Bu. Abinaya Akbar Aroyan. Hadir Ibu. Kemudian Aleika Dwi Hermawati. Hadir, Bu. Terus Fikri Eka Saputra. Hadir Bu. Alma Ardia Pramesti. Hadir, Ibu. Gustia Rizky Ramadhani. Ada Gustia? Hadir Ibu. Hadir Oke. Ibu. Atau Bagus Alfarik Arif Ayesha Wiratama. Hadir Bu. Terus Iken Krisma Ayu. Hadir, Bu. Arik Yusron Fatoni. Hadir Bu. Tiara Ramadhani. Hadir, Bu. Zidan Indra Rahmanto. Hadir Bu. Kemudian Tiara Dwi Puspita. Hadir, Bu. Puspa Nuraini Putri. Hadir, Bu. Giovanni. Hadir Ibu. Hosiana Gracia. Hadir, Bu. Syafina Putri Maharani. Hadir, Bu. Febri Yoselin Pardosi. Hadir, Ibu. Di Febrian Wijanarko. Hadir Bu. Terus Diva Salsabila. Diva ada? Nggak ada ya. Kemudian Raka Bagus Ananto. Saya Bu. Oke, terus Salsabila Putri Firmansyah. Hadir, Ibu. Terus Zahrani Denisa. Hadir, Ibu. Arkan Gunawan. Hadir Bu. Made Tiara. Hadir, Ibu. Davina. Davina ada? Hadir. Dina Nurliana. Hadir, Bu. Kemudian Keisha Andani, Devita Sari. Hadir, Ibu. Julio Matthew. Hadir Bu. Terus Kalista Cahyarani. Hadir, Ibu. Ezra Patricia. Hadir, Bu. Melviani Petris. Melvi hadir, Bu. Kurniati. Hadir, Bu. Hendra Akbar. Hadir Bu. Anissa Astasasi. Anissa. Nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, Andi hadir. Rega Arya. Hadir Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil, teman-teman? Saya Ibu Nisa Amelia. Nisa Amelia. Wait. Kamu masuk kelas saya ya? Kok nggak ada namanya sih? NISA. Kok nggak ada namanya? Baru kah? Udah masuk dari minggu-minggu lalu, Bu. Udah saya panggil? Pernah saya panggil kalau presentasi? Udah pernah Ibu panggil salah satu mahasiswa RPL manajemen, Bu, prodi manajemen. Mahasiswa RPL. Masuk di kelompok berapa? Nisa masuk kelompok berapa? Di kelompok 2, Ibu. Kelompok 2. Oke. Tapi udah ngisi di ini ya, KRS ya. Saya sih belum cek yang terbaru. Nanti Saya udah ngisi di KRS, Bu. di chat ya nama lengkap sama NIM-nya. Ya, ada lagi yang belum saya panggil. Jadi totalnya ada 46 ya yang masuk di kelas ini. Ibu, maaf, Diva hadir tadi reconnect. Diva Salsabila ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Bernardus Evan nggak ada ya? Oke, 46. Berarti 45. Ya benar, harusnya ada satu yang nggak hadir ya. Oke, baik. Teman-teman, ya hari ini kita akan ngebahas tentang penggunaan market research ya. Sebetulnya secara umum, teman-teman mungkin udah paham ya. Saya pindahin dulu, takut kelupaan.
Oke, baik. Nah, teman-teman, minggu lalu kan kita udah ngebahas tentang kayak marketing research proses ya. Jadi emang kalau riset pemasaran itu harus didahului dari adanya identifikasi problem, masalah. Masalah itu bisa ditunjukkan dari macam-macam ya. Mungkin dari yang kelihatan misalnya, oh ini tuh kok penjualannya menurun gitu, atau yang nggak kelihatan gitu, yang nggak kelihatan mungkin kelihatan eh, apa namanya kayak interest orang gitu-gitu kan mungkin secara tidak langsung ya. Terus jumlah konversi kalau dalam digital marketing dan sebagainya. Jadi eh, itu perlu dilakukan apalagi mungkin riset pemasaran juga biasanya dibutuhkan untuk testing produk baru gitu kan atau packaging baru dan sebagainya. Hari ini saya share screen dulu ya. The use of market research. Nah, sebenarnya dalam melakukan market research gitu ya, riset pasar bahwa kita bisa menggunakan beberapa tools ya, tools-tools yang pernah kita pelajari itu sebetulnya bisa aplikatif kita gunakan di dalam riset pemasaran. Kalau buat untuk strategi secara umum, teman-teman pernah dengar yang namanya analisis SWOT dan analisis PESTEL ya, analisis SWOT dan analisis PESTEL. Nah, itu kan untuk overall strategis. Jadi nggak cuma lebih spesifik ke marketing, tapi juga bisa ke strategi umum perusahaan ya. Entah itu dari sisi produksinya, dari sisi pemasarannya, keuangannya, gitu kan, atau supply chain atau rantai bisnisnya dan sebagainya. Nah, kalau SWOT itu sederhana ya. Jadi kita identify strength-nya apa, weakness kita apa, and dan opportunity sama threat-nya kita apa gitu. Udah jelas kalau S sama W itu lebih ke internal. Internal. Sedangkan O sama T itu eksternal. Nah, menggunakan SWOT sebagai alat analisis, tapi teman-teman bisa melakukan perumusan strategi. Jadi misalnya ada strategi yang emang dia kayak attack ya, attack menyerang gitu. Jadi kita benar-benar misalnya strategi SO. Jadi dari elemen-elemen SWOT yang sudah kita identify, kita bisa create strategi misalnya strategi SO. Strategi SO maksudnya gimana, Bu? Strategi SO itu adalah strategi yang kita menggunakan mengoptimalisasi kekuatan kita untuk getting the opportunities. Jadi misalnya nih kan kalau kita biasanya identify opportunities itu sekarang orang lagi seneng-senengnya apa tuh namanya gantungan kunci yang labubu dan segala macam yang kayak gede-gede gitu ya, yang boneka-boneka itu gitu kan. Nah, ternyata perusahaan kita ini kan handmade nih ya kan. Jadi kita bisa create misalnya gantungan kunci untuk nge-grab pasar tersebut atau nge-grab interest konsumen kita gitu ya, teman-teman. Jadi itu bagaimana misalnya contoh sederhana bagaimana strategi SO. Bisa juga kita menggunakan strategi SW. SW itu mengoptimalisasi kekuatannya kita untuk meminimalisir yang namanya weakness. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman mungkin udah pelajarin itu saya nggak tahu, S1 manajemen itu dapat mata kuliah manajemen strategi apa enggak, tapi sebetulnya ini mata kuliahnya ada di ini ya, manajemen strategi. Nah, kalau PESTEL itu biasanya digunakan untuk melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan ya. PESTEL ya, ada politik, ekonomik, social, teknologi, kemudian environment sama law. Jadi ini macro environment yang nggak bisa dikontrol sama perusahaan. Jadi sudah ada analisisnya, kita butuh strategi mau seperti apa gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang riset pemasaran, kita bisa menggunakan beberapa tools strategi marketing yang lebih spesifik ke pemasaran, misalnya menggunakan 4P atau 7P, kemudian ada AIDA ya. Ada yang tahu AIDA apa? Ada yang tahu Kak? Waktu di manajemen pemasaran? AIDA tuh awareness, Mhm. interest, desire, dan action. Desire and action. Desire and action. Ya,
Jadi lebih kepada kayak journey customer ya. Jadi bagaimana si konsumen itu bisa, bagaimana dia mulai tertarik gitu ya. Bagaimana campaign yang dihasilkan oleh brand atau perusahaan itu bisa menarik konsumen, attract ya, attract. Kemudian dari campaign tersebut apa yang perlu dilakukan oleh brand untuk bisa membuat konsumen tertarik, interest, desire itu kayak hasrat ya, desire hasrat untuk beli dan action pada akhirnya beli. Atau bisa juga menggunakan banyak banget ya istilah dalam manajemen pemasaran. Bisa ada yang namanya customer journey, ada yang customer path gitu, ada yang 4A atau 5A. Ada yang pernah dengar mungkin customer path? Belum ya? Belum. Nah, saya coba sebentar, saya buka dulu yang materi tentang customer path. Jadi sambil saya cerita tentang digital marketing strategi. Oke ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang ini dengan adanya era digital gitu ya, marketing communication kita ya teman-teman mungkin udah belajar integrated marketing communication, bagaimana sebuah brand itu melakukan komunikasi, mengkomunikasikan value, mengkomunikasikan produk, mengkomunikasikan identity, ya kan itu harus secara terintegrasi gitu, baik itu yang menggunakan online atau menggunakan offline, ya. Nah, jadi karena dengan adanya digitalisasi, customer path yang dulu sebelum sebelum adanya teknologi yang besar-besaran saat ini atau disebut dengan pre-connectivity era itu hanya 4A, 4A ya. Mulai dari customer itu aware, tahu ada sebuah brand, kemudian attitude mungkin lebih kepada mulai cari tahu nih, mulai cari tahu ada brand ini ya dia jual apa aja sih, mungkin bisa direfleksikan dengan kegiatan kita, bisa mencari-cari tahu brand, melihat brandnya, datang ke tokonya dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan act, ya act itu dia beli dan act again, beli lagi gitu. Nah itu waktu masih zamannya pre-connectivity era. Tapi semenjak ada digitalisasi, eranya media sosial, lebih socialize ya, kemudian ada AI dan sebagainya, menjadi connectivity era, konsumen itu sekarang kalau mau tahu produk nggak perlu datang ke toko, bisa langsung browsing, bisa langsung buka TikTok, bisa langsung buka review YouTube dan sebagainya. 4A itu merubah menjadi 5A. Ya, dari bagian attitude ini sekarang konsumen bisa shifting ya. Jadi mulai dari appeal and ask. Nah, aware-nya sama, dia tahu produknya gitu kan ya. Aware ini biasanya diciptakan dari awareness melalui campaign, melalui iklan, ads, online ads dan sebagainya. Jadi orang tahu oh ada brand ini ya gitu kan. Nah, sampai dia appeal itu kayak muncul dan mulai tertarik nih kayak ada magnet nih. Ya kan magnet. Jadi attitude consists of two variables, appeal and ask. In the era of connectivity, people ya masyarakat kini tend to be interested and ask question first before deciding to like or dislike something. Jadi kalau di 4A itu attitude itu mereka langsung nanya gitu, langsung nanya dan langsung beli. Tapi kalau sekarang mereka itu mulai apa ya interestnya itu kan udah mulai interest tertarik, tapi sebelum mereka bilang dia suka atau enggak, mereka akan nanya dulu. Nah, di sini itu bisa aja nanya ke tokonya, ya kan, atau melalui orang lain, gitu. Jadi bisa nanya-nanya dulu yang udah pernah pakai atau yang kita percaya sebagai ini ahlinya di brand ini nih kalau mau beli HP nanya sama dia aja, entah itu keluarga, kerabat, rekan dekat dan sebagainya, teman-teman. Ya. Nah, itu bisa langsung ke advocate. Kemudian dari apps ini biasanya kita akan beli dan setelah kita beli kan kita experience ya interaksi dengan brand.
Kalau kita mendapatkan pengalaman yang positif, kita akan advocate ya. Tapi kalau nggak kita dapatkan yang positifnya, atau kita dapat kok jelek banget ya barangnya, atau customer service-nya kok gitu sih dan sebagainya. Saya kemarin beberapa kali melihat komentar di kolom Instagramnya, tahu ya Point Coffee. Sekarang kan Coffee to go banyak banget ya, salah satunya Point Coffee. Rata-rata komentarnya itu adalah, ya ampun, baristanya jutek banget. Bisa nggak sih baristanya lebih ini ramah dikit? Rata-rata itu semua kayak gitu. Nah, itu kan pasti akan menimbulkan kesan atau persepsi negatif ya bagi calon konsumen gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nah, jadi ada advocate. Nah, shifting yang kedua adalah dari 4A ke 5A, bahwa sekarang ini the highest levels of success are recommendations and of advocacy. Jadi brand itu sekarang ini kalau dikatakan sukses ketika dia dapat direkomendasikan oleh orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga tadi, the relationship between us and an advocate is becoming more and more critical. Jadi waktu kita nanya-nanya dan waktu kita merekomendasikan itu menjadi stages yang sangat penting. Kenapa? Di sini posisi brand dipertaruhkan. Kalau kita nanya-nanya tapi tidak dapat experience yang bagus, tentu kita advocate-nya jelek juga gitu. Tapi kalau kita di sini sudah membangun, as a brand sudah membangun connectivity ataupun experience yang baik, advocate-nya kemungkinan akan baik pula. Jadi people will ask about something and others will answer it with recommendations. Nah, itu tadi ya. Jadi bagaimana ini sebetulnya bisa dijadikan bahan riset pemasaran ya, marketing research. Misalnya kita pengen tahu awareness level dari brand kita ini seperti apa gitu kan ya. Akan ada instrumen-instrumennya. Nah, itu bisa menggunakan instrumen-instrumen yang katakanlah memang base-nya dari teori. Kalau untuk mengetahui awareness, mungkin kita bisa pakai kuesioner. Tahu nggak sama brand ini? Nah, item-item kuesionernya dari mana? Itu bisa dari penelitian terdahulu atau lembaga-lembaga riset tentunya. Seperti itu ya. Terus saya share lagi, balik lagi ke materi yang ini. Nah, di sini tadi kan, kemudian ada Maslow hierarchy needs. Jadi misalnya kita mau create produk baru, kita Maslow hierarchy needs tahu ya, mulai dari kebutuhan fisik sampai aktualisasi. Ini kita mau tahu produk yang kita luncurkan ini sebetulnya ada di tahap kebutuhan manusia yang keberapa. Karena dengan bedanya level kebutuhan ini pasti akan beda pula bagaimana cara pengeluarannya, kemudian consideration-nya itu pasti akan beda juga. Dan ada juga kita bisa menggunakan Porter generic strategies ataupun unique selling point. Teman-teman, kemudian the use of market research yang lain apa? Biasanya kita bisa gunakan untuk menentukan market size dan struktur pasar kita seperti apa. Kemudian attitude use of an attitude to products. Jadi awareness ke suppliernya, kemudian attitude to produknya seperti apa. Customer satisfaction nih yang paling banyak diteliti ya biasanya oleh perusahaan. Kepuasan konsumen sekarang banyak banget ya lembaga-lembaga yang menyediakan data atau jasa untuk menghitung, mengukur sejauh mana sih satisfaction dari konsumen, rating of customer gitu kan ya. Nah, kemudian bisa juga untuk bisa menggunakan kuantitatif ataupun by telepon ya. Sekarang kalau teman-teman mungkin pernah ditelepon, saya dari lembaga survei ini ingin mengetahui, minta waktunya sebentar dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari riset pasar ya teman-teman yang dilakukan oleh pihak ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur apa nih promotion effectiveness. Kira-kira iklan yang kita buat sudah efektif belum ya? Atau impact brand kita udah sampai mana, pricing effectiveness, segmentation dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh market research dengan catatan itu instrumennya akan beda-beda tergantung dari goals yang ingin kita capai. Kalau teman-teman kemarin sudah pelajarin bahwa marketing research process itu kan mulai dari identify problem ya, identify problemnya apa, and then goals-nya mau ngapain, baru kita tentuin
apa namanya tools yang akan kita gunakan, respondennya siapa, kemudian lakukan penelitiannya, and then kemudian kita apa namanya mendeskripsikan hasilnya seperti apa gitu, menganalisis dan mendeskripsikan hasil seperti apa. Tidak hanya berhenti sampai angka, kita harus bisa menginterpretasikan dari angka ini kira-kira keputusan mana yang perlu kita ambil, sama seperti contoh yang kemarin ya. Jadi ternyata mereka melakukan survei ke 880 tamu. Mana sih nilai mana yang perlu diperbaiki, sehingga padahal kan mereka tuh dihadapi sama tantangan ya, harus mengurangi biaya produksi. Tapi biaya produksi yang mana nih untuk tetap kita bisa bertahan, tapi tetap kepuasan konsumen itu tetap yang menjadi utama gitu ya teman-teman. Nah, saya mau tanya dulu kelompok berarti kemarin kelompok dua, ada yang kelompok dua? Siapa yang kelompok dua? Siapa kelompok dua? Nggak ada yang kelompok dua nih? Saya, Bu. Ya, Alika kemarin gimana tugasnya? Kan udah presentasi ya. Nah, terus hasilnya seperti apa, Alika? Dari data kuesioner itu, keputusan apa yang perlu diambil oleh CEO-nya? Untuk solusinya menghindari mengurangi pengurangan menghindari pengurangan kualitas dari handuk dan juga tempat tidur karena faktor tersebut sangat penting bagi pelanggannya gitu, Bu. Ya, oke. Jadi jadi artinya kan mereka nggak ngambil keputusan itu ya. Ya. Jadi keputusan mana mungkin yang bakal mereka ambil? Jadi, bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dan juga mungkin untuk stafnya karena em, bisa mempengaruhi kualitas layanan juga, Bu. Dan kualitas layanan itu sangat penting bagi pelanggan juga. Oke, oke. Kelompok 4. Terima kasih, Alika. Kelompok 4, perwakilannya silakan. Siapa kelompok 4? Saya dari kelompok 4, Ibu. Silakan. Dengan siapa nih? Made Tiara. Made, silakan. Kemarin kelompok kita nyimpulin kalau hasilnya itu uh, kebersihan kamar sama kualitas spraynya itu faktor utama yang bikin pelanggannya tertarik. Mm-mm. Terus karena mereka itu dapat rata-rata tertinggi dari hasil surveinya. Betul. Mm-mm. Nah, terus habis itu ngurangin itu bukan solusi yang terbaik, tapi bisa dijadiin sebentar Ibu. Alternatifnya bisa ngurangin biaya atau menyediakan fasilitas yang paling kecil itu hiburan film Oke, good. kamar. Atau Yes. alternatif lainnya bisa dijadiin eksklusif buat repeat customer aja karena mereka cenderung dianggap lebih menghargai fasilitas ini dibandingkan dengan pelanggan barunya. Oke, good. Ya, jadi kalau pelanggan baru tuh kayak lebih yang penting kan bersih sama ini ya, kebersihan ya biasanya teman-teman kalau based on data uh, surveinya. Nah, oke, kelompok 6. Apakah memiliki pendapat yang berbeda? Silakan kelompok 6. Siapa perwakilan kelompok 6? Siapa? Nggak ada kelompok 6? Saya Ibu, Yes. Alma, silakan. kalau dari kelompok kami kemarin itu nggak setuju sama saran CFO-nya untuk ngurangin kualitas handuk sama tempat tidurnya, karena kan itu aspek
aspek paling tinggi, paling penting, paling dihargai sama si pelanggan. Mm. Baik untuk yang baru atau yang kembali. Jadi ngurangin itu tuh bikin kepuasan pelanggan jadi turun, terus mengurangi kemungkinan pelanggan buat balik itu untuk repeat. Terus Oke. mungkin pengurangan biaya juga bisa, karena kalau dari yang kemarin itu kalau nggak salah yang layanan kamar itu kan cukup rendah gitu. Jadi Mm-mm. ngurangin pengeluaran di situ juga bikin keseluruhan pelanggan itu dan penghematan biaya dari si hotel ini juga ada, sama mungkin optimalisasi program loyalitas aja sih Bu. Oke, ya. Jadi kalau terima kasih Alma ya. Jadi teman-teman sepakat ya bahwa ternyata dari data sederhana itu kan persepsinya konsumen ya, baik itu dia new customer ya, yang nginepnya yang baru sama yang loyal customer, pastikan mereka akan memberikan persepsi yang berbeda terhadap pelayanan yang diberikan sebuah hotel. Tadi kalau misalnya kita bisa lihat dari data tersebut, kita bisa dapat insight nih. Oh ternyata baik dia new customer ataupun yang sudah lama ya, yang sudah repeat order lah istilahnya, dia repeat menginap maksud saya, dia itu mementingkan yang namanya kebersihan. Oleh karena itu aspek itu nggak boleh ditiadakan karena itu menjadi aspek yang paling penting di mata konsumen, ya kan? Kemudian kita lihat lagi, ternyata kalau customer baru itu tidak terlalu mementingkan yang namanya layanan hiburan, layanan yang lux dan sebagainya. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu opsi untuk bagaimana kita mengurangi biaya produksi. Nah, jadi maksud saya teman-teman dari data tersebut kan bisa kita lihat ya, mungkin surveinya bentuknya sederhana gitu, tapi ini bisa menjadi dasar manajemen untuk mengambil keputusan. Teman-teman pernah mungkin makan di restoran, biasanya tuh yang suka minta kadang-kadang di restoran di hotel juga ya, kalau misalnya kita agak rame dikit biasanya mereka suka minta, atau di Sushi Tei biasanya tuh kan senang banget ya mereka minta ngisi survei menu apa sih yang paling disukain. Nah itu tuh jadi database-nya mereka untuk mengambil keputusan kira-kira menu mana yang nggak boleh dihapus. Jangan sampai kalau mereka menghapus menu itu pelanggannya malah pergi gitu kan, karena banyak kompetitor yang menghadirkan produk yang sama, substitute produknya banyak dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman bisa kebayang ya, riset pasar itu nggak melulu mesti kita yang kompleks banget, tapi bisa hanya dengan kita kayak di Instagram deh gitu kan, choose this or that, nah, gitu kan. Terus apa sih kita pengen tahu kalau warna hijab yang terbaru itu di tahun 2025 pengennya yang mana? Nah, itu kan kita sebagai konsumen tuh kayak ini ya semangat banget ngisi ya, apalagi kalau ada giveaway-nya. Padahal itu sebetulnya bagian dari brand perusahaan untuk apa namanya meraih atau mendapatkan data dari riset pasar. Jadi riset pasar sekarang atau riset pemasaran sekarang nggak lagi mungkin sekompleks dulu, bahkan bisa dibuat menyenangkan. Karena kalau bagiannya suruh bikin survei itu kayaknya udah pada males deh, ya kan? Jadi insight-insight dari Instagram itu adalah bagian dari riset pasar sekarang ini, ya teman-teman seperti itu. Nah, ada juga saya pengen cerita dulu riset sebuah brand body care ya. Dia sebelum apa namanya melakukan sebelum sebelum membuat body lotion itu dia melakukan riset secara kualitatif ya, dengan metode observasi. Benar-benar observasi, benar-benar cuman mengamatin perilaku pelanggan di kompetitor ketika mau beli lotion apa yang mereka lakukan. Oh, ternyata pelanggan itu ketika mau beli lotion itu pasti semua pelanggan itu akan mencium botolnya atau tester dan nyoba nyium wanginya. Jadi di Indonesia itu perilakunya begitu. Oleh karena itu ketika brand lotion ingin masuk ke Indonesia, pastikan bahwa lotion mereka wangi. Karena behavior konsumen Indonesia adalah senang lotion yang wangi, kayak gitu ya. Makanya muncullah tuh si siapa tuh yang dari huruf S yang wangi banget itu, yang sempat diboykot, yang warna-warni lotionnya yang ungu, ada yang orange. Scarlett. Ah iya Scarlett. Scarlett tuh wangi banget ya. Wangi banget. Nah, kadang saya pusing
Ya, jadi ada satu yang enak, saya senang juga yang orange kalau nggak salah. Nah, itu tuh wangi banget karena emang orang Indonesia behaviornya begitu. Mungkin beda ketika lotion di negara yang cuacanya subtropis. Mereka mungkin lebih senang yang gentle karena di sana mungkin kelembapannya kering ya. Jadi kering. Jadi mereka butuh yang gentle, emang benar-benar fokus sama kelembapan seperti itu ya. Itu balik lagi nanti kalau melakukan riset tergantung pada kebutuhan sama permintaan dari konsumen kita. Nah, eh, ini sebetulnya teoritis aja ya teman-teman. Kegunaan dari market research itu kita bisa mengerti pasar itu bagaimana, mengerti konsumen, kemudian understanding the offer, penawaran yang ada, atau bisa memposisikan brand kita dan mengkomunikasikan brand kita itu seperti apa. Ya, jadi misalnya understanding the market. Jadi kita bisa tahu potential customer yang akan menggunakan produk kita itu siapa aja. Kemudian profit yang mungkin kita dapat dan pertumbuhan pasar. Biasanya akan menggunakan penghitungan sederhana ya. Dibilang sederhana juga enggak sih. Jadi ada namanya market size. Untuk menghitung market size biasanya menggunakan TAM ya, total addressable market. Teman-teman nanti bisa YouTube banyak sekali cara untuk menentukan market size menggunakan TAM, SAM, dan SOM gitu ya, serviceable obtainable market. Nah, kira-kira ini tuh lebih kepada kalau konsepnya eh, konsep dasar pemasaran itu STP ya. Saya coba share lagi yang tadi. Jadi kalau teman-teman nanti masih bisa nggak ya? Nah, jadi gini. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya STP itu apa, dan konsep dasar dari marketing itu adalah segmenting, targeting, positioning. Jadi kalau S-nya itu kan kita segmen ya, membagi, separate your audience base and the market into distinct groups and segments. Jadi kita itu cuman cukup mengelompokkan brand kita atau produk kita ini bisa dikonsumsi atau bisa menyasar, bisa cocok dari segmen yang mana aja, based on geografi, based on demografi, atau based on behavior dan psikografi. Nah, kalau yang hijau ini, dia statik ya. Statik itu artinya statis, tidak gampang berubah. Jadi orang nggak mungkin pindah dari minggu ke minggu, lokasinya dari Jakarta, besok tiba-tiba di Bandung, nggak kan. Nah, demografi juga kayak usia kan nggak mungkin berubah ya teman-teman ya. Tapi kalau dynamic dan psikografik itu merupakan atribut yang gampang berubah, dinamis gitu, behavior. Behavior itu misalnya kayak frekuensi ya, user frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaannya itu dia bisa berubah. Mungkin yang kayak pernah saya cerita, nggak tahu pernah di sini apa enggak ya. Saya tipe orang yang belanja bulanan 2 bulanan. Ada orang yang tipe belanjanya satu bulan sekali. Tapi itu bisa aja berubah tergantung kebutuhan atau tergantung emosionalnya saya dan sebagainya. Seperti halnya psikografi juga sama ya, bisa gampang berubah. Lifestyle, gaya hidup. Ya mungkin sekarang saya gaya hidupnya sehat nih, tapi bisa Sabtu ini nanti saya cheating dulu gitu. Nah cheating itu kan berarti kita nggak gaya hidup sehat lagi, jadi itu tuh gampang berubah ya teman-teman. Atau kita masuk ke circle yang beda, ternyata mereka dietnya nggak menggunakan vegan, tapi lebih kepada, saya lupa nama istilahnya apa, tapi dia itu yang makannya malah protein semua, tapi no karbo ya, seperti itu. Nah, kemudian T, setelah tadi dikelompokin, kita itu memilih the most appealing high potential segments ya, berdasarkan segmen size-nya. Nah, ini yang tadi saya cerita Tam Samson. Jadi dari segmen tadi kita pilih mana yang paling potensial ya, dari sisi ukuran pasarnya, growth-nya, kemudian competitive advantage, sama segmen competitive situation. Contohnya mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh aja ilustrasi dari Tesla. Secara geografis Tesla itu populernya di North America, Europe, and Asia. China itu juga kayaknya lumayan sih gitu kan. Terus demografinya lebih kepada median age of 54 gitu kan. Kemudian biasanya itu sudah berkeluarga, kemudian behaviornya lebih kepada orang-orang yang yang selalu update teknologi gitu kan ya, benar-benar tech enthusiast banget. Terus lebih mengedepankan yang namanya efisiensi, operational cost saving. Psikografinya mungkin dia ya orang yang emang peduli lingkungan ya, environmentally friendly perception, kemudian interest in technology, innovation, dan sophisticated. Nah,
Jadi dari segmen ini kan masih luas ya. Kemudian kita memilih kira-kira ternyata dari hasil riset kita di segmen size ini kita bisa masuk di segmen 1 dengan 68,6 juta Gen Z in US, segmen 2 seperti ini, kemudian segmen 3 seperti ini. Kemudian dari sisi growth-nya yang paling tinggi itu segmen 2, kemudian competitive advantage dan situation yang paling kompetitif itu rasa-rasanya ada di segmen 2. Jadi si Tesla ini memutuskan untuk masuk ke pasar yang atau ke target pasar yang ini yang tengah segmen 2 ya. Jadi targeting itu bukan kadang-kadang kita orang yang suka ini tapi lebih kepada lebih kompleks ya. Jadi kita benar-benar sebetulnya ketika sudah masuk targeting itu kita sudah harus mengukur segmen size-nya seperti apa. Ya, segmen size-nya bisa menggunakan TAM, SAM, dan SOM tadi. Itu contoh ya teman-teman bagaimana segmenting dan targeting. Oh ya, satu lagi sedikit lagi tadi. Biar paham kira-kira positioning itu seperti apa. Kalau positioning itu biasanya akan apa ya, berupa statement. Jadi ada rumusnya gitu ya kan. For targetnya siapa nih? Millennials interested in, ini kan udah yang kita pilih tadi, target kedua tadi. Tesla is, jadi ini rumusnya target marketnya siapa, brand kita apa, frame of reference-nya apa, POD, point of difference ya. Point of difference dari Tesla itu seperti apa, dan kemudian kenapa sih kita harus percaya Tesla, reasons to believe-nya apa. Seperti itu. Jadi akan ada positioning statement dengan rumus yang ya lebih enaknya ini nih. Jadi for target audience kita siapa, Tesla brand name is the frame of reference-nya apa. Jadi the most apa, brand yang paling apa gitu ya. Terus that deliver benefit-nya apa. Karena hanya Tesla yang bisa menghadirkan XXX gitu. Jadi seperti itu ya teman. Nah, itu tadi tentang market size. Kemudian balik lagi ya ke market research itu ternyata memang bisa digunakan untuk understanding customer. Seperti yang saya cerita tadi, experience itu benar-benar sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan action, bahkan mengadvocate orang ya. Kalau sekarang bahasanya e-worm atau online review, benar-benar itu sangat berpengaruh saat ini terhadap keputusan pembelian konsumen. Kayak sekarang banyak skripsi ya e-worm, kemudian online review, karena ya fenomenanya seperti itu. Dan rata-rata kalau misalnya dia punya positive experience, pasti ya dia cerita sama temennya gitu kan ya. Jadi atau dia bakal balik lagi ke brand tersebut. Kemudian yang kedua, 3/4 those who switch, jadi yang ganti pemasok atau yang ganti brand, itu tuh karena ya dia dapat pengalaman yang nggak enak dari si brand tersebut. Nah, kemudian more than half ya, those who recommend a company, ya karena ini experience ya. Jadi kalau dari kita lihat dari 1, 2, 3, 4 ini, bahwa perusahaan perlu memperhatikan experience yang dihadirkan kepada konsumen ya. Experience itu apa? Experience itu pengalaman atau ketika konsumen mulai dari berinteraksi ya. Jangankan hanya beli nih. Jadi mulai dari berinteraksi itu misalnya kita ngechat brandnya atau kita datang ke toko, pelayanan customer service-nya seperti apa, itu udah mulai menciptakan experience. Belum kita pakai ya barangnya. Nah, itu tuh sudah menjadi penilaian konsumen saat ini. Jadi mulai dari pra-purchase itu sudah harus diperhatikan sampai dengan post-purchase. Misalnya kita udah pakai produknya terus klaimnya susah, itu juga akan menjadi experience yang buruk bagi konsumen. Nah, yang terakhir adalah bahwa market research itu juga bisa digunakan untuk mempositioning brand and communication kita seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman lakukan di tugas pertama ya, kita itu mencoba melihat bagaimana customer perceptual map ya.
Jadi si konsumen mempersepsikan brand ini tuh seperti apa sih dari sisi harga sama kualitas. Nah, itu adalah contoh sederhana ya. Kemudian measure the effectiveness of brands. Jadi brand tersebut mungkin dari sisi awareness-nya atau campaign-nya udah efektif apa belum. Kemudian test the brand position and promise. Bisa juga measure the effect of brand promotion. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin melihat kalau efektivitas iklan X gitu kan ya dalam konversinya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi bahan dari riset pasar. Oke. Nah, ini ada sebuah video yang pengen saya sampaikan. Jadi tolong diperhatikan ya sebentar. Kayaknya enaknya langsung dari YouTube. Welcome to Attest Explains. Makanya kedengeran nggak? Nih. Hi, I'm Sam, and in this Kedengeran, Bu. Oke. series we explore the wonderful world of market research to help you better understand it, use it, and ultimately grow your business as a result of it. In this video, we'll tell you about some of the best examples of impactful market research. That's market research that's really made a splash and created great success stories for brands. So, what makes market research impactful? Something to bear in mind whenever you're doing market research is that it's not necessarily a bad thing if the theory or hypothesis you originally had turns out to be wrong. The purpose of market research is to reveal the truth to you and your business. And even if that truth is a surprise or means that you have to change direction, at the very least you ended up more informed than you started. Ya, dari tadi kalimatnya dia bilang tuh kayak sebetulnya market research itu bukan hanya sekedar membuktikan hipotesis kita gitu ya. Oh, ini harusnya baik, tapi market research itu tuh lebih kepada ngasih tahu kita kondisi realnya seperti apa sih di pasar, customer mempersepsikan kita tuh seperti apa di pasar, seperti itu ya. Here are some examples of companies who've used market research and seen great success as a result. Let's take Little Moons, UK mochi ice cream brand who early in 2021 became the subject of a... Supaya lebih gampang, kayaknya saya mending ngeliat lewat YouTube, kemudian nanti akan ada subtitle supaya teman-teman Vina, bisa are there any job with mudah kali ya. Wait. YouTube. Let's take Little Moons, UK mochi ice cream brand who early in 2021 became the subject of a viral TikTok sensation, with sales rocketing up by more than 1,000%. The team wanted to find out whether this was going to be a long-term trend or whether sales would slow once the trend had passed. Using market research, Little Moons discovered that their new customers from TikTok weren't to be their source of long-term sales and growth. They refocused their PR strategy to tell the TikTok story, and it ended up being featured in publications that were actually read by their target audience. Let's take UK flower delivery brand Bloom & Wild. When looking for their next campaign, they decided to put it to the people. They asked consumers what they really thought about red roses for Valentine's Day. Through their research, they discovered that people think red roses are a cliche and that they'd overwhelmingly prefer a more thoughtful gift. So they chose not to sell red roses for Valentine's Day 2021, resulting in a sizable 51% increase in press coverage year on year. And what about some big global brands? Let's look at Oracle, the global IT leader, which has created insightful content for its audience for years. But they realised they needed a better understanding of what people wanted from their content. Using market research, they found a completely new approach to how they created research reports, resulting in a 5 times increase in new business opportunities and a 7 times increase in the value of those opportunities.
And for even more evidence that market research is a crucial part of any marketer's job, let's look at an example of what happens when a company skips that all-important market research. In 2013, Facebook partnered with HTC to launch a smartphone called First. Using Facebook's interface as its home screen, the First hit the market with a muted response, to say the least. Poor sales and massive product development costs could have been avoided if Facebook had only tested the idea with their target consumers first. These are just a couple of examples of how market research can make or break your business. Make sure your brand is one of the success stories. Oke, ya. Tadi teman-teman mungkin yang menarik buat saya itu tadi yang UK Boom and Wild ya. Jadi sebuah perusahaan atau brand ya, brand yang jual bunga di UK tadi itu kan biasanya identiknya ketika Valentine kita ngasih bunga gitu. Tapi ternyata mereka tuh coba getting insight from customer. Kira-kira retrosis di Valentine's Day itu apa? Wah, ternyata hasilnya gubrak bahwa ternyata retrosis di Valentine's Day bagi masyarakat UK itu ya klise banget. Dan mereka akhirnya memutuskan, oke, kita nggak jualan nggak usah jualan rose merah ya, red roses di Valentine's Day. Dan ternyata itu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi gitu. Jadi orang-orang tuh lebih seneng gift yang lebih kayak berharga ya. Jadi nggak hanya sekedar red roses ya, itu klise gitu. Itu kan preferensi atau behavior dari konsumen ya, teman-teman. Kemudian tadi ada contohnya tadi Oracle juga ya, Oracle tadi dapat insight dari riset mereka bahwa laporan-laporan yang mereka itu harus yang kayak lebih menarik ya. Jadi kayak mungkin lebih grafik, lebih bagus supaya lebih mudah bagi konsumennya untuk memahami maksud dari apa yang mereka sampaikan di laporan tersebut. Itu contoh dari penggunaan market research ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Viral TikTok sensation. Oke, itu tadi materi tentang market research ya, teman-teman ya. The use hanya penggunaan pengantar sebetulnya. Market research itu kenapa sih penting, terus bisa digunakan untuk apa aja. Jadi teman-teman udah bisa kebayang bahwa market research itu nggak melulu soal penelitian yang sampai bertahun-tahun dan sebagainya. Tapi itu harus terus dilakukan oleh produsen, oleh brand, oleh perusahaan untuk tetap apa ya, tetap bertahan ya. Karena shifting perilaku konsumen itu sangat gampang sekali. Oke, nah teman-teman kalau kita move ya ke kualitatif dulu. Karena minggu depan teman-teman akan menyampaikan kira-kira nanti untuk UTS-nya teman-teman akan meneliti atau drafting sebentar ya.
Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi saya tadi mau share silabus dulu deh yang terkait, kan kebetulan ini udah pertemuan ke-6 ya. Jadi biar teman-teman teringat kembali bahwa akan ada tugas yang perlu teman-teman lakukan ya. Jadi di pertemuan ke-7 ini kan harus sudah drafting artikel. Kan kemarin dari awal saya udah bilang bahwa untuk UTS-nya itu adalah artikel submission. Nah, tapi saya pikir-pikir lagi nggak usah sampai submission, teman-teman hanya perlu drafting doang. Paling enggak teman-teman sudah melakukan riset pemasaran di sini gitu ya. Jadi nggak perlu submission, tapi kalau mau submit silahkan ya. Nah, drafting artikel lebih kepada kualitatif riset. Nah, kualitatifnya akan seperti apa? Di bawah sebetulnya saya udah cantumkan ya bagaimana fokus penelitian itu consumer decision making process. Nah, tim 1 sampai 3 itu menggunakannya observasi, tim 4 sampai 6 itu menggunakannya ID, in-depth interview. Ya, kalau observasi itu hanya sebatas mengamati. Ya, mengamati perilaku konsumen, katakanlah selama jadi satu kelompok tuh ada berapa orang ya Ken rata-rata? Tujuh, Ada delapan, banyak ya? untuk yang banyak Bu. Ada 8 malah, Ya, 7 sampai 8. 7 sampai 8. Nah, jadi satu orang itu harus mengamati satu orang pelanggan. Ya, tim 1 sampai 3, satu orang itu harus mengamati satu orang pelanggan. Misalnya kan ini local food and beverages ya. Jadi kalau misalnya food and beverage kan banyak ya teman-teman, tapi saya pengen yang ke lokal gitu ya. Ya apa aja lah teman-teman boleh pilih. Jadi mengamati kira-kira mereka sebelum beli, tapi sebelum teman-teman mengamati, teman-teman harus bikin instrumennya dulu. Instrumennya dari teori consumer decision making process. Ya, consumer decision making process itu dari mana aja, Bu? Ya, teman-teman bisa googling aja sih sebetulnya. Ada 5 tahap kalau nggak salah. Consumer decision making process. Nah, ini steps. Baca juga tentang. Ya, mulai dari need recognition ya, information search alternatif itu sebetulnya kan kayak kompleks ya, tapi mungkin dari hasil teman-teman amati ternyata cuman tahap ini langsung ke purchase gitu, karena emang mereka butuh aja sih, nggak butuh alternatif solusi apapun. Misalnya mau beli ayam goreng gitu kan, ya mereka sampai search yang gimana banget kan agak sulit ya, tapi kelompok 1 sama 3 tuh cukup. Kan kalau misalnya kita ke mall ya, akan ada orang-orang yang begitu datang restorannya, begitu datang mau makan di restoran, kadang-kadang tuh cuman lihat-lihat buku menu dulu gitu kan ya. Misalnya di restorannya apa ya yang lokal tuh rembulan kali ya, rembulan yang ada di mall ya. Yang butuh kayak harus ada tahapan. Kalau beli ayam ayam penyetan gitu kayaknya nggak butuh deh sampai 5 step gini gitu kan. Jadi teman-teman kayaknya mesti datang ke mall gitu, cari restoran lokal yang agak fancy sedikit ya. Fancy sedikit terus mengamati kira-kira konsumen waktu makan di sana itu ngapain aja pas datang. Pas datang itu pasti need recognition-nya mungkin kita udah tahu mereka kan butuh makan siang, katakanlah seperti itu ya, memang ada kebutuhan di situ. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin lihat buku menunya dulu. Buku menunya dulu. Setelah lihat buku menu, apakah dia langsung masuk ke dalam atau masih nanya-nanya sama sama apa namanya sama waitersnya, atau mereka malah pulang. Nah, itu kan bagian dari insight ya, teman-teman ya. Kira-kira kalau pulang kenapa? Nah, itu kan butuh riset lebih lanjut. Tapi tim 1 sampai 3 itu cukup hanya mengamati. Aduh, ikan udah langsung, aduh ini gimana ya gitu ya. Tapi sebetulnya kelompok 1 sama 3 itu cuman cukup mengamati dari jauh aja. Kira-kira si konsumen itu ngapain gitu. Ya sama seperti saya cerita tadi, kalau misalnya orang mau beli lotion atau beli parfum, mereka ngapain aja? Apakah mereka lihat harganya dulu begitu datang? Mereka lihat keliling dulu kah selama berapa lama? Kemudian sampai akhirnya mereka menetap di satu produk, kemudian nyobain kah? Atau mereka udah habis nyobain pindah lagi ke rak yang lain sampai akhirnya beli atau enggak? Atau mereka nanya. Jadi cuman benar-benar catat apa yang mereka lakuin sampai mereka keluar.
Jadi ada satu konsumen. Seperti itu ya. Jadi masing-masing orang supaya mereka punya kerjaan semuanya, karena ini kan nilai UTS ya. Jadi semua harus melakukan mengidentify satu orang yang mengobservasi, mencatat mereka ngapain aja. Nah, itu dituangkan nanti dalam satu kebanyakan ya, kalau satu orang ya, atau gimana? Dua orang untuk satu konsumen, gimana? Atau satu orang satu aja, biar adil. Satu orang satu aja ya. Nggak ada yang respon soalnya. Ya udah, satu orang satu ya. Jadi harus mengamati satu orang satu dia kalau mau beli produk itu ngapain aja. Oke. Nah, itu jelas nggak kelompok 1 sampai 3? Jelas? Ada pertanyaan kah? Jangan nanti begitu menjelang apa namanya? Mengumpulin baru nanya, Bu, ini ada pertanyaan, kebiasaan soalnya kelas ini seperti itu. Ya. Ada pertanyaan kelompok 1 sampai 3 jelas? Ibu mau tanya, itu Ya. nanti diamatinya sekali aja atau misalnya selama berapa minggu gitu, Bu? Sekali aja. Kan kamu nggak mungkin ketemu pembeli yang sama nanti. Iya, sekali aja. Gampang kan tugasnya cuma ngamatin orang doang, nyatet dia ngapain, dia beli apa enggak ujungnya. Terus kalian bikin kemungkinan-kemungkinan analisis. Kalau dia beli, dia tadi ngelakuin apa aja, dia masuk di tahap mana. Gitu. Sederhana ya. Sederhana. Nah, karena ini satu orang satu, berarti laporannya satu orang satu. Kan kemarin udah team base semua ya. Jadi ini agak effort. Jadi saya kasih ini kalian untuk mengerjakan dari minggu ke-7 dan minggu ke-8. Ya. Gitu. Oke, ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan observasi tersebut, teman-teman harus paham dulu customer decision making process itu apa. Ini sudah dipelajari waktu marketing management. Jadi ini benar-benar tahapan-tahapan dasar seseorang ketika mau beli. Ya, purchase decision di sini, kemudian post purchase. Kalau post purchase tidak memungkinkan, ya udah berhenti aja sampai di sini. Karena kan ngamatin ini cuma sampai pas dia beli atau enggak gitu kan. Nah, kemudian lakukan analisis kalau dia beli kenapa, apa aja yang dilakukan. Kemudian kalau nggak beli kira-kira kenapa gitu ya. Hanya berupa possibilities. Itu kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah, kalau kelompok 4 sampai 6 itu kan saya minta in-depth interview ya. In-depth interview artinya teman-teman melakukan wawancara kepada konsumen ya. Konsumen tadi pembagiannya susah banget tugas ibu ini, nggak apa-apa ya. Mana tadi ya, bentar. Sekarang aja deh. Oke. 100. Oke. Jadi kalau kelompok 4 sampai 6 menggunakan in-depth interview. Nanti saya akan jelaskan sedikit in-depth interview itu seperti apa. Nah, terus pembagian sektornya ini ya, kelompok 1 dan 4, industri, local food and beverage. Ya, berarti 4, 5, 6. Ya, ini satu-satu masing-masing. Jadi local fashion, kemudian local beauty and body care. Semuanya di lokal. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau yang observasi, ini tuh sebetulnya kayak ini aja sih, apa namanya, panduan ya, panduan teman-teman aja sebetulnya. Tapi mungkin tidak akan persis seperti ini, cukup kalian amati saja. Ya, tapi harus memperhatikan sebetulnya customer decision making proses itu seperti apa. Kemudian yang untuk kelompok yang kedua, in-depth interview. In-depth interview itu kan merupakan salah satu tools yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teman-teman benar-benar melakukan wawancara mendalam kepada salah seorang customer. Sama, satu orang customer itu satu orang mahasiswa harus ini kan 3 ya saya bikin, tapi saya pikir karena ini untuk UTS masing-masing 1. Ya, masing-masing 1. Jadi diabaikan saja yang ini ya, teman-teman. Jadi masing-masing 1, laporannya juga per orang. Jadinya seperti itu ya. Jadi laporannya per orang. Kemudian narasumbernya pilih 1 industri yang relevan tadi yang di atas. Kemudian sama topiknya tetap tentang bagaimana mereka
tahapan yang mereka lakukan ketika mereka mau beli suatu barang di industri yang sudah ditentukan ya. Misalnya kira-kira misalnya tadi local beauty and body care gitu kan. Misalnya kita ambil beauty and body care, biasanya mungkin kita pakai apa ya? Mustika Ratu gitu. Kalau body shop kan enggak ya, Mustika Ratu, atau mungkin beauty and body care ya bisa lah, mau skincare juga boleh, skincare lokal juga boleh. Ya, lebih gampang ya, biar lebih luas. Konsumennya mungkin bisa teman-teman sendiri gitu. Ya. Kemudian teman-teman tanyain kira-kira kenapa sih, kapan sih kamu beli beli lipstick merek X gitu kan ya. Kira-kira kapan tuh, kenapa kamu mau beli? Nah, pertanyaannya ketika melakukan in-depth interview itu nggak melulu purchase seperti ini. Jadi ketika melakukan in-depth interview, teman-teman harus punya kayak engagement, keterikatan. Jadi supaya nanti jawabannya lebih mengalir. Jadi itu harus di-record ya. Jadi yang melakukan in-depth interview harus merecord, kemudian nanti transkripnya yang dianalisis. Kira-kira keyword-keyword yang disampaikan oleh si responden itu apa? Waktu dia pengenalan kebutuhan atau problem recognition-nya, dia kena apa? Karena mungkin, oh lipstick saya habis soalnya. Oh karena saya suka aja warnanya gitu. Karena saya kayak sebulan sekali mesti beli lipstick, kan orang masing-masing beda ya. Seperti itu. Jadi kita fokus pada tahapan customer decision making process ya. Kemudian pencarian informasi, kira-kira misalnya gali bagaimana konsumen mencari informasi tentang produk yang diinginkan. Nah, jadi misalnya nanya gini, oh jadi kamu kalau mau beli lipstick itu waktu lipstiknya habis ya, terus setelah misalnya kamu tahu nih bentar lagi mau habis, terus kamu mulai cari-cari lipstiknya, datang langsung ke toko kah atau gimana kah, atau kamu cari-cari temen dulu kayak gitu. Jadi ditanyain terus sampai akhirnya jawabannya itu lagi itu lagi. Jadi dalam in-depth interview itu ada namanya probing question. Jadi kita itu menanyakan kepada responden itu lagi sampai jawaban mereka jenuh, saturated, jenuh sampai mereka tuh jawabnya itu ya iya gue tuh kalau beli lipstick ya karena udah habis aja sih gitu. Jadi sampai jawabannya itu lagi artinya jawaban responden itu udah jenuh gitu ya. Kemudian evaluasi alternatif sama, kemudian keputusan pembelian sama ya. Jadi untuk yang ID mungkin akan ada pertanyaan kunci ya. Pertanyaan kunci itu dikembangkan dari mana? Dikembangkan dari teori. Dikembangkan dari teori atau penelitian terdahulu. Teman-teman boleh mencari beberapa jurnal gitu ya, beberapa jurnal atau satu jurnal acuan untuk artikel acuan untuk meng-create yang namanya pertanyaan. Pertanyaannya sifatnya semi structure. Jadi ada pertanyaan kunci, teman-teman waktu real mewawancara mungkin pertanyaannya tidak akan persis sama, tapi goals-nya tetap sama. Paham ya? Tiara kebayang nggak, Ti? Tiara, kamu kelompok berapa? Saya kelompok 1, Bu, observasi. Oh, berarti nggak bisa ya. Kelompok 4 siapa? Matthew kelompok berapa? Saya dari kelompok 6, Bu. Nah, oke. Berarti kan kamu kebagian yang ID ya? Ya, Ya, jadi saya akan kasih contoh satu artikel yang dia melakukan secara kualitatif dan bagaimana dia harus meng-create pertanyaan kunci ya. Jadi karena kita pakainya semi structured interview, akan ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang mengacu kepada teori atau goals dari penelitian kita. Kan goalsnya kita adalah ingin mengetahui customer decision making process seseorang ketika mau beli suatu produk ya. Nah, kita perlu tahu dulu teorinya tentang apa sih ngomonginnya. Dari sana kita kembangkan pertanyaannya. Misalnya dari tahap pengenalan kebutuhan. Tanyakan kepada narasumber, kapan sih mereka itu kayak sadar, oh aku harus beli lipstick X gitu. Oh, saya harus beli baju X gitu. Ya, ada pengenalan kebutuhan. Mungkin nggak kebutuhan ya, ada juga yang mungkin dia jatuhnya ke keinginan gitu ya. Jadi ini harus dibuat. Nah, dibuatnya dari mana? Dibuat dari based on teori atau dari penelitian terdahulu, ya teman-teman. Oke. Kemudian rekam wawancara tapi dengan persetujuan ini ya, persetujuan si narasumber dulu. Saya izin rekam ya, karena ini memang untuk kepentingan tugas, karena itu bagian dari etika penelitian. Kemudian setelah direkam, kalian harus bikin transkrip.
ya. Mungkin sekarang ada AI, mungkin ada handphone, smartphone yang bisa deh, setahu saya Samsung yang edisi keluaran terbaru itu ketika kita nge-record udah keluar transkripnya. Itu akan lebih bagus menghemat waktu, tapi kalau enggak ya teman-teman harus nyatet, ngetik sendiri transkripnya dari mana. Kemudian teman-teman harus lakukan analisis. Ya, analisis di dalam kualitatif itu bisa thematic analysis, tapi biasanya akan membandingkan antara responden satu dengan responden lain. Tapi di sini teman-teman cukup melakukan analisis konten aja. Analisis konten maksudnya gimana, Bu? Teman-teman membandingkan transkrip tersebut dengan teori. Kan pasti akan ada keyword yang sama nih. Nah, itu yang akan teman-teman jadikan temuan di riset kualitatif menggunakan ID ini. Gimana? Matthew, kebayang nggak Matthew? Eh, belum Bu. Belum kebayang. Ya. Oke. Gini. Saya coba share artikelnya ya. Jadi saya kasih contoh artikelnya, kayaknya di sini juga ya. Artikel. Nah, nih. Nah, jadi di sini, ini kan contoh sebuah artikel ya, Perception of Customer Facing Digital Technology. Jadi dia ini ingin mencari tahu persepsi konsumen ketika menggunakan teknologi digital, jadi menggunakan aplikasi grocery retail. Kalau kayak kita mungkin kan banyak ya supermarket sekarang yang pakai app grocery retail kayak gitu. Terus dia pengen tahu persepsi konsumen, kenapa sih dia menggunakan aplikasi ini. Terus bagaimana pendapat dia terkait dengan aplikasi ini. Nah, ini introduction biasa ya, latar belakang kenapa seseorang itu, kenapa dia melakukan penelitian ini. Terus saya mau nunjukin bagaimana dia nge-build yang namanya pertanyaannya. Itu tuh ada di sebentar. Nah, di sini tuh dia ada 2 tahap interview ya. Jadi yang pertama close ended itu kayak ya udah pertanyaan tertutup ya teman-teman ya. Jadi kayak habit mereka belanja atau menggunakan app itu seperti apa, teknologi dan bagaimana sesering. Hasil pertanyaannya akan seperti ini ya. Ini close ended kayak kita pertanyaan kuesioner sebetulnya ya. Mereka grocery shopping itu daily kah? Ini kan bagian dari temuan behavior ya teman-teman kalau di sisi segmenting tadi. Oh ternyata dari 30 responden ini berapa persen yang belanjanya daily, berapa persen yang several times a week dan sebagainya. Itu kan temuan ya. Terus the second part, participants were asked questions regarding how they use customer facing technology pre-purchase, during purchase, and post-purchase. Kemudian mereka ditanya mengapa mereka menggunakan aplikasi ini gitu kan. Apa sih keuntungannya dari teknologi ini? Terus pain point-nya apa? Jadi benar-benar menganalisis bagaimana persepsi konsumen tentang aplikasi X, ya aplikasi grocery retail ini. How they consider sharing data, kemudian how they assess current uses of this data dan sebagainya. Jadi nanti hasil pertanyaannya itu tuh seperti ini teman-teman. Dia akan mengelompokkan, oh ternyata dari 30 orang itu pasti ada ketemu keyword-keyword yang sama. Ya, keyword-keyword yang sama, ternyata mereka menggunakan aplikasi karena mereka rasa itu efisien dan simple gitu ya. Oh, ternyata mereka merasa itu saving money sih dibanding harus keluar, atau mereka merasa lebih kepada personalisasi, terus efisiensi itu dinilai dari mana? Oh, ternyata hemat waktu, terus lebih simpel aja karena pakai aplikasi, terus kita bisa dapat overview atau kita bisa kontrol pengeluaran kita karena semuanya ke-record by aplikasi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus terkait dengan keamanan data gimana gitu. Nah, itu adalah
hasil dari kualitatif tadi. Jadi dari transkrip tadi akan dilakukan analisis keyword-keyword yang sama, yang mirip seperti itu. Kebayang nggak sih teman-teman? Ini dia pakai tematik karena respondennya banyak kayak gitu. Oke, Spill mungkin ini saya coba jelasin dikit terkait dengan digital marketing. Sorry, bukan riset pemasaran, kualitatif riset. Kalau ada yang mau ditanyain silakan ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi tentang qualitative research. Jadi teman-teman mungkin udah kebayang ya qualitative research itu seperti apa. Kan tahun depan tuh teman-teman udah skripsi kan. Jadi harus bisa bedain yang mana kualitatif sama kuantitatif. Ya nggak berasa semester depan teman-teman nanti kan MBKM 67, kemudian tiba-tiba udah harus nyusun gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif. Tapi di sini di saya akan menyampaikan terkait dengan kualitatif research. Kalau dia kuantitatif, biasanya akan ada hipotesis ya. Hipotesis itu kan kayak kita menguji teori. Teorinya sebetulnya udah ada, ya kan? Jadi ada H0 sama H1 gitu. Tapi kalau kualitatif itu lebih kepada kita pengen mengeksplor sesuatu ya, yang nggak mungkin bisa dikerjakan pakai kuantitatif. Scale of research field-nya very small, specific facts. Jadi emang terbatas pada satu lingkup tertentu. Tapi kalau misalnya pakai kualitatif, dia akan lebih luas. Sama kayak tadi ya, misalnya contoh artikel tadi adalah bagaimana persepsi konsumen terkait dengan penggunaan aplikasi grocery retail. Ya, mungkin nggak hanya dari sisi konsumennya, tapi dia bisa nanya juga terkait dengan personalized data, kemudian apakah experience ketika menggunakan aplikasi itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau di methods sebetulnya masing-masing punya masing-masing ya. Maksudnya methods itu kuantitatif kan, pendekatan kuantitatif akan biasanya berhubungan dengan angka ya. Tapi kalau dia kualitatif biasanya akan ada sampel atau responden yang menjadi perwakilan, karena kalau kualitatif ini biasanya akan takes time dan takes resource, sumber daya ya. Kayak misalnya bayangin si Iken harus memperhatikan orang yang beli dari mulai datang sampai keluar. Katakanlah 10 orang dia harus amatin gitu untuk brand tersebut. Itu kan takes time banget ya. Terus harus catat satu-satu si pembeli itu ngapain aja. Itu kan benar-benar takes time. Tools for data collections, kalau di kuantitatif lebih kepada instrumen kayak kuesioner. Tapi kalau di kualitatif lebih kepada interview, tadi observasi, atau bisa focus group, dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip dari kualitatif itu biasanya itu respondennya sedikit ya, jadi di bawah 30. Open-ended questions ya, yang akan mengeksplor behavior dan attitude. Makanya tadi kan untuk customer decision making proses 5 tahap tadi, teman-teman kan kembangkan pertanyaannya, kira-kira dari 5 tahap ini saya tuh pengen tahu terkait dengan yang pertama kan problem recognition ya, tahap yang pertama. Berarti saya harus tahu kenapa sih kapan konsumen itu menyadari kalau dia harus beli produk X, kapan dia misalnya harus beli pakaian X kayak gitu. Jadi kita harus gimana caranya kita tahu jawaban dari konsumen terkait pertanyaan tersebut. Mungkin nggak persis kita nanyanya seperti itu, tapi goals-nya harus tahu kira-kira konsumen itu menyadari harus beli produk X itu kapan, melalui apa, dan sebagainya. Kemudian tools dalam qualitative research itu biasa menggunakan in-depth interview, focus group, etnografi, observasi, ya satu lagi. Kapan digunakan? Yaitu ketika ingin mengeksplor attitude dan behavior atau mendevelop new concept and product. Nah, ID ini kan bisa pakai pertanyaan yang terstruktur ataupun semi-structure ya. Kemudian ID ini biasanya dilakukan ya mungkin 20-30 menitan atau mungkin lebih. Saya pernah melakukan in-depth interview itu bisa sampai sejam. Ya. Jadi ini bisa dilakukan individu ataupun secara berpasangan ya. Oke. Kemudian kapan sih kita harus menggunakan ID ini? Kalau misalnya respondennya itu scattered dan nggak memungkinkan untuk dibuatkan grup, ya tersebar ya gitu. Kemudian significantly comment ya, each comment itu required from each.
atau kita benar-benar harus mengeksplor attitude dari si orang ini gitu. Atau topiknya mungkin sensitif. Jadi biasanya emang kualitatif ini digunakan untuk terkait dengan perilaku manusia ya, mungkin terkait dengan obat-obatan terlarang dan sebagainya yang lebih sensitif seperti itu. Cuman karena kita di bidang pemasaran, kita cuma pengen tahu aja sih penerapan gitu ya in-depth interview ini ketika digunakan dalam market research. Oke, ini teori ya sebetulnya, jadi useful in market design itu ketika riset isunya nggak diketahui, lebih kepada mengeksplor attitude, motivasi yang butuh memang dieksplorasi. Kemudian proses need describing in detail ya, jadi kayak tadi customer decision making process, mungkin dari 5 tahap itu si konsumen nggak perlu evaluasi alternatif karena dia udah merupakan brand loyalty customer dari sebuah brand. Mungkin ini di skip sama dia. Mungkin dia langsung ke action dan mungkin dia langsung advokasi atau recommendation post purchase ya. Nah, seperti itu. Tadi jadi kalau prinsipnya dalam melakukan studi kualitatif, kita itu harus lebih banyak mendengar. Jangan terlalu banyak kita yang nanya atau berbicara, karena kita pengen tahu apa yang dipikirkan oleh konsumen, apa yang dipersepsikan oleh konsumen. Ya, terus adopt a clear line of questioning, facilities a permissive tone. Jadi jangan sampai kita itu tone-nya itu nada kita menanyakan itu kayak apa ya, judging gitu kan. Oh, jadi Bapak ini gini ya gitu. Enggak seperti itu. Kita sifatnya harus mengeksplor. Seperti keep probing questions until the respondent's answer is saturated. Jadi kita tuh terus nanya sampai akhirnya jawaban responden itu lagi jenuh dia. Jadi emang ya udah itu titik behaviornya dia seperti itu. Oke. Udah, ini tadi contohnya yang tadi sih sebetulnya artikel tadi itu. Kira-kira gimana teman-teman? You can use AI for creating the semi-structured question. Boleh, nggak apa-apa. Asal ada referensinya. Kamu bisa gunakan, teman-teman bisa gunakan Perplexity. Ya, teman-teman, can you suggest me an article with qualitative research to build question? Misalnya topiknya tadi kan consumer decision making process dan sebagainya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, nanti contohnya saya kasih ke Ikan ya, jadi bisa dipelajarin kira-kira seperti apa. Saya nggak mesti teman-teman yang harus sekompleks artikel tadi, karena itu kan artikelnya di Scopus ya, tapi saya cuman pengen teman-teman melakukan kualitatif riset, karena kan mata kuliah riset pemasaran ya. Jadi tadi saya bagi ada yang observasi, ada yang in-depth interview gitu. Ya, terlepas nanti udah bener apa enggak, saya pengen teman-teman itu mempraktekkan dulu, mempelajari kira-kira kalau mau in-depth interview itu apa aja yang disiapin dan sebagainya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman. Jadi saya ulangin lagi bahwa untuk UTS itu dikerjakan mulai hari ini boleh sampai nanti minggu ke-8. Ya, sebentar Alika, terus laporannya dibuat mandiri seorang satu ya, seorang satu. Dikumpulkan nanti di Drive ya Ken, tolong dibikinin foldernya seorang satu. Jadi nggak by team lagi, by team itu hanya pengelompokan aja tadi ya. Terus penulisannya itu memang harus dari background ya, introduction. Kenapa kalian meneliti itu ya, sederhana aja lah, nggak usah panjang-panjang, paling 2-3 paragraf cukup ya. Dan harus melakukan sitasi menggunakan Mendeley, latihan buat skripsi. Jadi teman-teman harus sudah melakukan menulis laporan ilmiahnya menggunakan reference software manager seperti Mendeley atau Zotero. Udah pernah nyoba? Hendra udah pernah nyoba belum pakai Mendeley? Belum, Bu. Nah, sekarang belajar. Jadi nanti waktu semester 6, semester 7, waktu nulis laporan PKL udah tahu. Nanti saya kasih crack, bukan crack kan ya, tapi ya boleh lah, nggak apa-apa ya. Mendeley tapi buat desktop nih. Ikan nanti ingetin saya ya untuk ngasih Mendeley desktop supaya teman-teman bisa install. Jadi lebih gampang ya, teman-teman. Jadi buat bekal teman-teman bikin laporan PKL dan laporan skripsi ya. Kemudian tadi laporannya mandiri, apa lagi ya?
Mungkin itu dulu kali ya. Itu aja lah mungkin. Jadi tetap tahapannya ada introduction, ada literature review, kemudian method, kemudian result and analysis, and then conclusion dan references. Jadi tetap tahapannya ada 5 ya, 6 sama daftar pustaka. Kayak kita bikin artikel lah, ya kan? Kebayang ya kan? Itu nanti Ikan bisa jelasin sama teman. Jadi tetap structure reportnya itu ada introduction, ada literature review, ada method, ada result and analysis, and then terakhir conclusion dan references. Referencesnya pakai yang Mendeley tadi. Ya, jadi nggak lagi nulis daftar pustakanya satu-satu. Jadi udah otomatis menggunakan Mendeley. Ya, jangan menggunakan yang Word karena itu rentan, kan ada yang bawaan Microsoft Word ya, suka salah gitu loh. Ya, jadi pakainya yang Mendeley langsung. Oke, Alika silakan. Oke, Ibu saya mau nanya, kan saya dari kelompok 2 ya, dapatnya itu industri lokal fashion. Nah, berarti itu untuk satu kelompok itu harus milih satu brand yang sama atau tiap orang tuh bisa beda-beda gitu? Bebas, saya nggak ngebatasin. Pokoknya masuk dalam industri itu. Dan untuk kalau misalkan saya dapetnya observasi ya, kalau misalnya saya itu bisa dari toko online gitu nggak sih Bu? Kalau misalnya jadi saya nge-observe teman saya gitu Bu, gimana caranya dia ngelihat misalnya ngelihat satu toko itu terus dia gimana cara dia memutuskan untuk membeli produk itu boleh nggak Bu kalau misalnya dari toko online atau harus Berarti offline? kan ini disengaja ya. Jadi kan kalau emang kamu tahu maksudnya observasi pasif itu kan kita hanya mengamati. Ini kan jadi ceritanya kayak ayo kamu kalau mau beli kamu ngapain aja, itu kan jadi jatuhnya disengaja gitu. Tapi saya lebih prefer kamu harus offline gitu. Jadi emang bener-bener reaksi alami dari konsumen itu ketika mau beli dia ngapain aja. Ya, Oke, terima kan kasih. banyak ya sebetulnya kalau local fashion itu kan sebetulnya kayak eksekutif, terus apa ya batik-batik itu tuh kan banyak banget ya teman-teman yang ada di mall-mall itu. Jadi teman-teman tinggal nge-mall aja sebentar, setengah jam atau 1 jam gitu kan, merhatiin orang ngapain aja. Take notes, jangan lupa karena itu akan menjadi body dari laporan kalian. Oke? Oke, Bu, saya udah pernah pakai Mendeley. Kalau misal paragraf 1 dari referensi A, paragraf 2 dari B, tapi paragraf 3 dari referensi lagi. Jadi tiap paragraf di station. Iya, betul. Jadi kalau udah pakai Mendeley, begitu kamu udah ngesitasi 1, kamu misalnya ngesitasi lagi itu di paragraf manapun, ya udah yang keluar kan itu lagi. Jadi udah masuk database. Dan pesan saya teman-teman, when you do when you write a paper, jangan pelit-pelit kasih sitasi. Perhatiin deh artikel yang saya kasih tadi. Bahkan di tiap kalimat aja dia udah kasih sitasi. Jadi latihan nanti waktu nulis skripsi supaya skripsinya kaya. Ya, kaya akan sitasi ya, benar-benar teman-teman. Mungkin kan teman-teman kan dapat referensi menggunakan menulis kalimat itu dari yang referensi mana, ya udah masukin aja gitu. Meskipun tapi tetap harus diparaphrase ya, menggunakan kalimat sendiri, tapi kan ide pokoknya dari si orang ini sebetulnya. Tapi kalau kalian mau nambahin kalimat lagi boleh banget karena itu kan tulisannya kalian. Gitu. Ibu Kalau saya mau referensinya ada ketentuan nggak, Bu? Bentar ya kan. Referensinya saya sih untuk saat ini karena ini hanya tugas, saya pikir nggak ada ketentuan sih. Jadi emang kalau bisa pakainya jurnal internasional, kalau bisa. Jadi biar latihan baca artikel bahasa Inggris karena nanti waktu skripsi pasti diminta jurnal acuannya Scopus Index. Jadi biar latihan nyari. Udah diajarin belum sih cara nyari jurnal Scopus gimana? Tahu nggak jurnal Scopus itu apa? Nggak ya? Ya, nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau bisa masuk ke Perpusnas ya, e-resource Perpusnas. Kalian bikin member aja di sana pakai KTP doang. Di sana ada link to Science Direct, Emerald. Tadi yang saya kasih itu Emerald dan biasanya itu Scopus. Jadi lebih bagus aja gitu teman-teman. Jadi kalau skripsi nanti jangan ambil acuan tuh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi X gitu, yang kesannya kan
kita kan harus nyari yang lebih tinggi dari UNJ gitu ya. Jadi harus ke atas ngelihatnya gitu. Oke, kan gimana? Mau tanya tadi Bu yang yang in-depth interview kan itu Hmm. katanya nanti di record, berarti boleh online ya Bu? Atau harus offline? Aduh. Ini ikan yang putus atau saya kan Saya putus Ibu. kan? Iya, oke maaf Bu. Saya ulang. Untuk yang in-depth interview itu berarti boleh online ya Bu. Nah, saat online, misalkan kalau boleh online, itu direkamnya harus sama videonya juga atau boleh suaranya aja? Boleh online. Mm-mm. Terus saya cuma butuh transkripnya aja sih. Mau pakai record notes. Emang bisa ya, tapi kalau misalnya online, tapi record ininya doang, record suaranya doang. Bukannya harus pakai Zoom ya? Iya Atau ada sih. aplikasinya, Nah, makanya. maksudnya videonya itu nanti diperlukan nggak Bu gitu? Enggak sih. Oh, itunya dah. Oke. Terus ada lagi Enggak Bu kalau sebenarnya. Em, terus minimal dan maksimal durasinya berarti apakah dihitung juga atau enggak Bu? minimal apa? Minimal maksimal apa wawancaranya? Apa sih hasil record? Duration. Mm-mm, Duration durasinya. atau apanya? Iya, Durasi. Durasi itu biasanya sih minimal banget 20 menit ya. Apalagi ini sebetulnya stagesnya banyak. Teman-teman harusnya bisa gali lebih dalam. oh, Biasanya. Tapi in case misalnya memang nggak sampai, tapi jangan juga cuma 5 menit wawancaranya. Itu berarti bukan ID gitu ya. 15 menit lah oke. ya. Ya, Secara normalnya itu biasanya pasti di atas 20 menit. oke Bu. Terus mungkin buat yang observasi itu perlu Hmm. bukti dokumentasi nggak Bu? Observasi, ya, Kan datang ke foto aja, cukup foto aja. Tapi dari jauh aja ya. Kadang-kadang kan orang mungkin nggak terima gitu. Oke. Dimasukin aja dalam laporannya. Nah, Terus kalau yang wawancara, nggak apa-apa deh supaya maksudnya ini memastikan real dilakukan. Jadi record audio atau videonya itu masukin Google Drive, linknya masukin ke dalam laporan. oke. Ya, kalau yang observasi cukup foto aja dimasukin. Oke, Dari jauh aja ya kalian mengobservnya gitu. Cuman ya ngeliatin orang, dia ngeliatin orang belanja. oke. Terus pertanyaan lainnya, berarti laporan akhirnya itu berbentuk Word ya Bu ya? Seperti Eh, yang tadi. Word di PDF-in. Oke, siap. Terus kemudian kan pertemuan ketujuh itu kan presentasi hasil Mm-mm. ini ya Bu. Nah itu tuh em, berarti sudah menyampaikan hasilnya atau Ya, seperti apa Bu? Oh, nggak sudah. usah. Jadi saya kasih waktu 2 minggu Mm, pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Jadi pertemuan ke-8 nanti kalian udah ngumpulin ya. Ini ada waktu 2 minggu ya, start mulai dari hari ini untuk mengerjakan UTS. Jadi nggak ada apa namanya alasan lagi, Bu, saya belum siap, saya baru baca dan sebagainya. Saya pikir ini sudah cukup ya waktunya hanya satu orang responden untuk diamati atau diwawancarai. Ya, cukup eh, atau berarti ada minggu, ya. tawaran lagi? Minggu depan kita berarti kita nggak ketemu, teman-teman langsung ngerjain UTS. Nah, berarti langsung dikumpulin nanti pas pertemuan 8 ya Bu ya? Yes. Ya. Jadi pertemuan ke-9 langsung dengan Pak Usep nanti ketemu ya. Oh, berarti nanti presentasinya sama konsep. Nggak usah presentasi sih, saya jadi cuma ngumpulin Ngumpulin aja. ininya doang, ngumpulin reportnya untuk UTS, nilai UTS-nya. Oke, Bu. Siap. Oke, any other question? Ini ada dari Anissa. Bu, kalau cari jurnal pakai Garuda Kemendikbud gimana, Bu? Saya sejujurnya malah nggak pernah. Nih saya coba share dulu ya. Kok saya buka? Bentar, saya buka share. Mana sih? Kalau kualitatif sini kali ya. Saya itu malah biasanya nyarinya, saya biasanya pakai e-resource Perpusnas nih. Saya udah kelihatan ya Ken ya? E-resource Sudah, Perpusnas, Bu. kemudian, Ini masih yang tadi, Bu. eh, Yang jurnal tadi. oke, stop share dulu. Traffic Journal. Resource Perpusnas, teman-teman bisa register ya. Ini karena saya udah kebetulan ada, teman-teman bisa masuk dari sini. Ya, ya. Atau bisa pakai Google Scholar. Ya, ini biasa tinggal klik aja customer decision making process. Ya, misalnya kualitatif research gitu.
Jadi tinggal dicari mana yang sesuai dibaca ya. Aside from a qualitative study ini, misalnya ada yang dari Emerald nih, harusnya sih bagus ya. Ini teman-teman bisa mempelajari bagaimana dia melakukan kualitatif ya, bagaimana dia akhirnya bisa menghasilkan sebuah temuan di resource tadi. Nah, teman-teman bisa pakai, kabar ya, saya ngajar dulu. Kemudian masuk ke Science Direct misalnya ya, yang bagus biasanya Science Direct, Emerald, kemudian Prokes boleh. Jadi di sini tuh ya rusak nih, linknya nggak bisa ya. Ya mudah-mudahan hanya sementara ya. Soalnya pakai lagi apa ya? Prokes misalnya ya. Kalau Garuda saya malah belum pernah sih. Kok nggak bisa semua ya teman-teman. Jadi coba deh cari dari ininya aja, Science Direct-nya langsung. Kalau nggak, saya dari sini langsung tinggal cari keywordnya apa. Ya, oke, Garuda Kemdikbud saya belum pernah. Ya, suka down, oke. Garuda ya boleh, silakan aja sih Anissa. Kalau misalnya memang memungkinkan dari Garuda, banyak sih. Kalian bisa lihat YouTube ya cara nyari jurnal gitu ya. Udah bisa sendiri sih, saya pikir udah canggih. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Satu lagi, Bu. Laporannya ada Yes, minimal halamannya nggak, Bu? minimal halaman Buat berapa ya? laporan hasil akhirnya. Ya, kalau saya bilang 5, takutnya nanti kebanyakan ya. 3 deh, Oke, Bu. 3 tidak termasuk cover Termasuk ya Davos atau teman-teman. enggak, Bu? Wah, iya. Maksudnya biar memperjelas atau di luar itu? Em, Kalau nanti dapusnya yang kebanyakan ya, ya 3 itu body lah Oke. ya teman-teman ya. Jadi introduction, saya pikir itu udah cukup banyak lah untuk digambarkan 3 itu ya. Jadi teman-teman belajar nulis gitu ya. Ya, mau pakai chat GPT boleh, tapi jangan plek-plek kelihatan kok bahasanya itu bahasa robot ya teman-teman ya. Paling nggak teman-teman bisa kebayang alurnya seperti apa, tapi bahasa pakai bahasa teman-teman sendiri ya. Tentu harus disertai dengan referensi yang baik dan benar. Oke, ada pertanyaan lagi Ada, Bu, kira-kira? satu lagi titipan. Kenapa Eh, sih nggak pada nanya sendiri iya, ya? Kenapa bingung, Bu. titipan? Eh, Pertanyaan, jadi kan misalkan yang interview itu pertanyaannya setiap orang itu harus sama atau boleh beda, Bu? Pertanyaan in depth Pertanyaan interview. yang apa Oh, intinya? boleh. Sebetulnya sama nggak apa-apa karena topiknya sama. Hanya kan mungkin nanti waktu kalian benar-benar nanyain tuh mungkin nggak bakal persis sama. Karena ya kan yang nge-interview beda-beda ya. Pasti pendekatannya beda-beda juga. Ya, Oke, Bu. Terima kasih. oke. Ya. Jadi kalau in depth interview nanti harus ada ya pertanyaan kuncinya ya dimasukin dalam laporan. Ya, ya. Jadi dari teorinya harus udah lebih dikuasain sebelum kalian melakukan riset beneran. Ya. Oke, baiklah. Ada Ibu, lagi? maaf mau nanya. Ya, Maria. Yang tadi kelompok 1, 2, 3 kan customer itu yang di mall sama kalau misal dia local food sama beverages itu minimal restoran yang agak fancy kan Bu. Kalau yang untuk kelompok 4 sama juga nggak Bu atau bebas local food yang mana aja? Hmm, saya mau beli di kantin Blok M itu kan local food ya sebetulnya ya. Tapi kan pasti stages untuk kalian jelaskan itu akan sangat sedikit gitu. Jadi maksud saya mungkin milih yang agak fancy supaya consideration-nya banyak gitu. Bisa dijelaskan nanti di waktu penemuannya, temuannya. Oke, terima kasih Bu. Bayang ya, Mar? Ya, Iya. oke. Oke, ada lagi? Oke, Izin bertanya, Bu. Maaf, Bu. yes. Eh, untuk yang tadi observasi itu berarti kebanyakan analisisnya itu berdasarkan asumsi, bukan, Bu?
Karena kan kita kan hanya melihat dari kita, bukan Ya, kayak ide. yang kamu observasi kan berarti betul-betul apa yang dilakukan oleh konsumen ya. Jadi misalnya dia waktu datang, dia tuh pertama kali ngelihat apa, atau dia langsung bertanya ke waitressnya kah, atau dia langsung cuman keliling doang, kelilingnya berapa lama ngelihat produknya. Waktu lihat produk itu dia ngapain aja? Apakah ngelihat harganya dulu, atau dia ngelihat ingredients-nya, kan kadang-kadang kelihatan ya, dia tuh ngapain gitu kan ya. Kayak misalnya kita aja nih, kita mau beli produk kan, pas mau beli itu ada yang langsung beli, ada yang butuh banyak, kayak misalnya nyari-nyari tahu dulu, terus habis itu dia megang handphone atau enggak, itu benar-benar dicatat semuanya, David. Kemudian setelah udah dapat hasilnya, kemudian kamu melakukan analisis. Kira-kira dari hasil observasi itu, kemungkinan dia melakukan itu kenapa? Gitu. Ya. Jadi mungkin jatuhnya bisa asumsi si peneliti boleh, tapi didukung dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, oh ternyata pernah juga ada yang melakukan penelitian seperti itu dan hasilnya sama gitu. Terus kamu citasi deh. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau observasi mengamati satu konsumen aja, Bu. Iya, betul. Jadi saya tugaskan kalian hanya satu konsumen per orang. Gampang kan? Hanya satu konsumen aja loh. Biasanya saya akan menugaskan minimal 3. Waktunya 2 minggu. Gitu ya. Saya pikir gampang lah ini. Saya cuma pengen kalian dapat experience untuk meneliti atau melakukan riset pemasaran seperti apa. Ya. Oke. Berarti dari satu konsumen dijabarin. Iya, betul Melviani. Dijabarin dia ngapain aja. Oke. Oke, baiklah. Kalau misalnya memang udah nggak ada lagi, nanti kalau mau ada tanya boleh disampaikan melalui ikan ya. Oke. Baiklah teman-teman, ini berarti terakhir kali kita ketemu tatap muka ya, meskipun online. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita nggak ketemu lagi ya berarti ya. Teman-teman nanti langsung ketemu Pak Usep. Terima kasih banyak untuk atensinya, untuk diskusinya. Saya juga pasti mendapatkan banyak pelajaran dari teman-teman semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Nggak tahu kapan. Sampai ketemu. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ibu, punten. Terima kasih. Mau SS dulu Ada boleh lagi. nggak, Bu? Nggak boleh. Yuk, yuk. Oke, boleh On cam teman-teman dong. mau on cam? On On cam cam dulu dong. ya. Ini Kita kelas manajemen pemasaran terbanyak nih selama saya ngajar di sini nih. Sampai 46. Iya, teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak? Oke. Davina, ada Davina. Jadi saya akan melakukan implementasi dalam hitungan ini ada 2 halaman, jadi saya akan melakukan implementasi. Oke, Davina nggak ada. Davina ada Ibu, maaf tadi nge-lag laptopnya. Oh iya, ini saya juga belum lihat mukanya kamu nih, hitam doang. Iya, nge-lag Ibu di laptopnya, saya join di HP akhirnya. Oh, oke Bentar, oke. saya Ya on udah. cam di HP. Oke. Oke, ya udah kita mulai aja kan? Ya boleh. Mungkin slide pertama. Mm-mm. 1, 2, 3. Oke, mungkin ke slide 2 dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih ya Terima kasih, semuanya. Ibu. Sampai ketemu, sukses selalu. Nice to see you all. Amin. Terima kasih banyak, Bye. Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Dadah. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, salam.